Hai guys. Bahas apa nih, Bro? Ya nggak tahu nih, kita ngebahas apa nih ya? Yang enak. Ini hari Sabtu nih, Enaknya cowok apa? Mabok, cewek, judi, atau hobi? ya bebas lah, kita free aja lah. Yang santai, Santai. yang seru lah. Biar di sana tuh suka semua gitu kan. Konten ini dibuat, ya gimana? Kita buat sebagai apa nih? Santai ya. Oke. Kita nggak jangan ngomongin yang serius-serius. Kita ngomongin cewek aja ya kali ya. Enak ya. Iya. Enggak deh, gue penasaran sama lu. Lu tipikal orang yang percaya sama zodiak gak, Bro? Jujur ya, jujur atau ya apa untuk konten nih? Ya apa? Ya, jujur aja ya, Kita jujur kan lah. kontennya jujur. Jujur nih kita. Gua ya nggak tahu lah yang di luar sana, tapi gue termasuk laki yang percaya dengan zodiak. Serius lu? Iya, Jadi- termasuk karakter ya. Tapi walaupun itu bukan yang 100%, bukan. Tapi untuk deketin cewek, lu harus tahu zodiaknya dia apa nih. Pas ketika zodiaknya menurut lu red flag atau green flag, lu bisa jadi nggak deketin dia tuh gara-gara zodiak. Oh enggak. Oh, enggak segitunya berarti kan? Enggak segitunya, tapi gue bisa ngebaca cewek dibantu lah oleh zodiaknya. Jadi gimana gue masuk sama cewek itu berdasarkan zodiaknya. Paling nggak lu kerangka nih cewek ini kerangka dari zodiaknya dulu, lu tahu di kerangka karakter nih nggak jauh dari sini harusnya nih. Nih cewek, misalkan lu tahu zodiaknya apa, berarti ini cewek nggak jauh dari ini karakternya nih gitu. Iya, bisa. Kerangkanya lu ambil dari zodiak nih. Iya. Jadi lu tinggal Jadi gue masuknya lewat mana gitu kan. Oh, jadi zodiak itu lu cuma buat supaya lu tahu cara nge-treatment si cewek itu Iya, gimana. triggernya kayak gimana masuknya. Pokoknya itulah. Jadi jangan sampai lah ngomong apa misalnya nih ya, cewek tuh misalnya Pisces gitu kan ya. Apa? Pisces misalnya. Kenapa menurut lu? Enggak mau bukan maksudnya ini contoh misalnya Pisces, misalnya Taurus nih kayak gue gitu kan. Lu Taurus? Ya, lu kan Sagi ya, Sagi ya. Gue Sagittarius. Gitu. Terus juga banyak ada. Ya, zodiak yang menurut lu green flag atau yang red flag atau enggak, maksudnya oke lah, jangan green flag atau red flag. Wah, gue effort nih sama zodiak ini nih. Wah, begah nih gue kalau zodiak ini nih. Apa? Yang tanjakan banget nih kalau gue deketin cewek zodiaknya ini nih gitu. Apa? Kayaknya Scorpio ya, misalnya kan. Oh ya? Iya. Lu pernah deketin cewek Scorpio? Pernah deketin Scorpio. Apa tuh karakter yang bener-bener khas Scorpio banget, cewek yang lu deketin apa? Wow. Jaga image gitu kan. Jaim. Iya kan, terus dia tuh Defend banget. Jadi pas ketika lu deketin tuh lu harus effort banget dia atau gimana? Oh iya, effort banget dulu. Oke, terus? Dulu kita nggak ngomong, kita karena ini ngomongin zodiak ya Iya. gitu. Pernah gue juga punya hubungan dengan cewek yang zodiak Scorpio gitu kan. Jadi seolah-olah Scorpio itu misterius dan berdasarkan karakter zodiak yang ditampilkan itu memang iya Memang relate? Iya relate Relate gitu. dengan zodiak yang lu baca. Betul. Oke. Misterius, terus juga ya. Gak mau kalah atau gimana? Oh iya itu Keras, pasti, udah pasti ya keras. iya keras itu gitu kan. Kita harus dalam lah. Akhirnya ya awalnya gue nggak percaya tuh sama zodiak, nggak percaya gitu. Tapi pada yang udah gue jalanin dari beberapa zodiak, Ternyata relate nih. dari relate. Leo itu karakternya keras juga Leo gitu kan. Sama juga singa kan kayak gimana. Terus Kita pernah gitu berhubungan juga yang menurut sama lu nyaman zodiak apa? Ah, ini enak nih. zodiak ya. Enteng dah gitu. Bukan enteng ya, maksudnya gue sama dia tuh nggak bakalan effort dan gue jadi diri gue sendiri nih, nggak bakalan tanjakan banget nih, udah enak nih. Yang enggak lah, kita nggak bisa ngukur enak atau tanjakan banget dari zodiak. Itu kan punya tantangan tersendiri ya gitu. Enggak. Ya tapi kan yang gue tahu nih, misalkan Gemini itu kan orangnya friendly banget, ya kan? Gue denger kan kayak gitu. Oh iya friendly iya. banget nih. Gemini banget, ya kan? Gue pernah punya cewek Gemini. Jadi kayaknya sih gue udah pernah punya Gemini. Semua nih dari dari Capricorn pernah. Oke. Ya kan. Terus
Gemini udah. Apa Aquarius pernah. Oke. Ngitung nih ya. Nah, Aries pernah. Gemini Pernah. Scorpio pernah. Scorpio pernah. Pisces. Pisces belum. Oh, iya belum. Nah, Terus Virgo. Virgo pernah. Oke, terus Terus apa lagi tuh? Leo. Leo kan tadi udah. Oh ya udah. Terus juga Capricorn Capricorn pernah. pernah. Pernah dulu zaman yang kita dulu Oke, itu. oke. Itu. Terus. Siapa lagi tuh? Libra pernah. Gua pernah. Pernah. Nah, dari semua itu yang paling susah ngehandle-nya apa? Semuanya susah itu. Enggak mungkin, pasti ada yang nih orang gampang dihandle nih, gampang diaturnya, gampang diarahinnya. Pasti ada lah karakternya. So far menurut gue sih yang itu Gemini ya. Gemini bukannya red flag kata orang-orang. Iya. Orangnya kan Gemini Ya, tuh enggak, dia da- tebar da- pesona, friendly banyak ke orang gitu. Iya, Kalau lu orangnya cemburuan, lu nggak mau cocok tuh, nggak cocok tuh sama cewek lu Gemini. Betul lah. Kan sekarang mau dinilai dari sudut pandang apanya dulu gitu. Tadi kalau pendekatannya kayak Gemini itu suaranya lembut gitu kan. Emang semua Gemini lembut? Ya nggak tahu, yang gue jalani lembut gitu kan dulu. Oke, terus. Terus juga ya enak ngobrolnya gitu. Cuma kalau lu bilang tadi yang apa tadi itu banyak tebar pesona gitu, itu betul. Bener kan? Iya. Gemini itu orangnya Gue salah satu korban Gemini. Iya, karena gue tahu kan kalau Gemini itu kan friendly banget. Jadi dia bilang, "Lah, aku kan cuman teman aja, dianya aja yang ngerasa lebih sama aku." Dengan entengnya dia ngomong gitu, nggak sadar dengan perhatiannya kayak itu orang merasa dispesialin sama dia gitu. Dia tahu itu kok, cuman dia alibi aja dia. Enggak kok, aku cuman berusaha untuk ramah aja. Kan Gemini gitu kan. Ya. Emang orangnya tebar pesona, orangnya gampang akrab, supel sama orang gitu kan. Oh. Tapi ya di yang kita bahas ini itu semuanya belum tentu benar ya. Ini kan perspektif kita aja. Kalau gue nih, ya gue beberapa percaya memang ya, tapi beberapa persen aja gitu. Itu untuk trigger kita untuk mendekati target kita lah seperti itu. Tapi nggak semuanya, banyak juga yang di luar sana yang nggak percaya dengan zodiak pastinya ya, nggak percaya mungkin. Tapi yang percaya juga banyak gitu Ya kan. tapi dengan berapa yang lu udah pernah coba jalanin dengan berapa zodiak, ya ada beberapa yang emang udah relate gitu. Makanya lu termasuk orang yang mengcombine aslinya dia dengan si zodiak. Jadi referensi zodiak lu tuh lu Ya, secara umum lah. ya Karena kan walaupun zodiak sama kan beda lahir, beda tanggal, beda tahun itu udah beda lagi. ya beda gitu karakter kan. orang tua juga pasti beda Iya, kan. kan ada maksudnya kalau orang Jawa ada primbon Jawa, kan kayak gitu kan. Di Batak juga beda, di Chinese juga beda gitu. Oh iya, lu kan keturunan Chinese nih berarti. Nah, kalau Chinese itu zodiak itu gimana? Ya sama, tapi kita juga dikombinasi dengan Sio. Oh, ada Sio gitu. Oh, Sio itu berpengaruh juga tuh bilang. Ngaruh bener, suka tidur, apa dia Sio elemennya apa, air, kayu, tanah gitu Lebih kan. kompleks lah ya. Lebih kalau kompleks Cina tuh kalau ya. Sio, iya bener. Nah, kalau untuk menurut lo nih yang ini dengan lu tadi apa lu bilang zodiaknya? Zodiak lu apa? Gua Taurus. Nah, dengan zodiak lu Taurus yang bisa ngehandle lu dan bisa diajak kerjasama dengan lu untuk kehidupan pernikahan sampai ujung gitu. Kira-kira kalau bicara zodiak apa berarti yang menurut lu ini nggak usah beda orang pas gitu, tapi menurut lu zodiak ini kayaknya cocok dengan bisa menanggulangi lu ke temperamen lu atau nggak ke lu kan orangnya ambi banget nih maksudnya dalam segala hal gitu kan. Nah, ini sosok zodiak ini bisa nih meredam lu gitu, tapi menjadi support system lu apa bro? Zodiak apa yang menurut lu? Kalau lihat dari dicocokin sama karakter gue yang keras gini ya, walaupun ya gue emang gue keras ya, keras ya, Jujur keras terus. tegas maksud Iya, tegas, tegas. gitu Oke. ya. Apa? Gemini lu bilang tadi. Ya 70% lah, Hah? 70%. Gemini. Ya Terus
Selain Gemini, Ya mungkin Leo ya. yo lu bisa Ya bisa nge-handle lu tuh. bisa ngehandle gua karena kan sama-sama keras ya. Oke, terus Gitu. Jadi gua yang ngerem nih pastinya kan gitu. lu yang agak sedikit nurunin nih. Terus Kalau dari sisi karakter ya, karakter dari kalau zodiak ya. Gemini itu dengan kelembutannya dia, dengan cara cara nge-treatment lu dengan lembut, dengan ini lu redam dengan sendirinya. Nah, kalau Iya. Leo karena dia keras, jadi lu yang turun sendiri. Iya, betul. Kalau Gemini karena dia baikin lu, lembutin lu, jadi lu gak enak sendiri. Betul. Kalau Leo dia karena udah keras, jadi dia lu nurunin keras lu. Ya, betul. Tapi ada juga yang mungkin sesama dengan Taurus ya. Sesama Lu pernah Taurus. sama-sama Taurus lu pernah? Pernah. Terus gimana tuh? Berantem dong. Iya sih. Cuma bener gue yang akhirnya ngalah juga, gitu kan laki-laki ya gitu. Ya lu ya Tapi- kita kan cowok kan tapi- pas di mulut doang di awal sebetulnya pas Iya. ketika ininya kan egonya sebetulnya lebih egoisan cewek nggak sih? Iyalah, pastilah. Ya kita kan Mungkin- sebenarnya bukan takut lah sama cewek ya. Nggak ada lah laki-laki di luar sana yang takut sama cewek gitu. Cuma lebih menghormati aja, lebih ngejaga dan lebih menghindari konfrontasi yang lebih besar. Buat apa sih gitu kan? Nanti diomongin, wah lu berani sama laki-laki lah kan nggak sama cewek gitu kan? Buat apa gitu? Tapi setelah itu tadi Gemini, Leo, Taurus sendiri mungkin Pisces sih. yang mau diajak bekerja sama lah gitu. Iya, untuk- iya. Karena dia kan kalau lihat dari apa astrologi itu ya, Pisces itu air gitu kan. Oh air. Ya, water sign-nya tuh air. Sedangkan gue kan tanah. Hmm. Gitu Cocok kan. dong. Ya, jadi air, Ini tanah yang perlu air. iya begitu pun. Jadi buat adem gitu. Oh kalau secara ini Jadi- cocok banget ya. Jadi ibaratnya bumi lah kalau apa Taurus sama itu air. sama air. Jadi cocok lah kalau ada tanah, ada air itu ada tumbuhan. Mungkin seperti itu. Dan yang lebih penting Jagi, gue belum pernah dengan Pisces itu karena semua bintang udah Oh lu pernah jadinya. belum pernah sama Pisces. Tapi kalau secara cocokologi secara ininya tuh pas tuh bumi sama air. Iya gitu. Jadi ya kalau lihat dari astrologi ya, tapi kan kita nggak bisa banyak instrumen-instrumen lainnya selain dari zodiak gitu kan, yang membuat kita tuh harus nyaman, langgeng kan gitu kan banyak instrumen kan. Ya tadi kayak knowledge-nya gitu. Kalaupun memang Pisces cocok tapi knowledge kurang kan kita punya keinginan. Iya. Punya kita cari yang terbaik lah gitu lah. Kembali lagi ya, tapi kita kan nggak harus lepas berdoa ya. Semuanya kan harus berdoa juga, itu yang utama apapun agamanya. Ya kan? Gitu sih, bro. Menarik. Jadi gue juga ada beberapa referensi. Justru sebetulnya Kalau lu nih, gua dari tadi lu nanya, kalau lu sendiri gimana? kalau gue sendiri justru gue tuh dari dulu gue nggak pernah ngikutin yang namanya zodiak bro. Gue ngikutin zodiak itu ya mungkin 3-5 bulan terakhir lah bro. Oh gitu. Iya. Kenapa kok 3-5 bulan terakhir ini? Iya setelah Sejak apa? ada misalkan gue punya pacar, dia ngomongin zodiak terus sama gue gitu. Oh, Iya. pacar lu lebih juga lihat ke zodiak iya, ya. dia ngomongin zodiak misalkan gue Sagittarius gitu segitu kok kamu beda sama Sagittarius yang lainnya gitu. Oh. Ya gue kan Sagittarius tapi gue tuh orangnya nggak pernah yang namanya gue nyeletuk nyakitin orang, nyeletuk ngomong komplain atau nge-komen ke orang tuh gue nggak enakan bro. Iya. Sementara Sagittarius tuh nggak kayak gitu. Sagittarius tuh kalau saya emang dia nggak suka sama orang dia ngomong katanya gitu. Oh, belak-belakan gitu Iya ya. belak-belakan kata orang. Tapi kayak enggak sih lu? Nah itu dia. Jangan lu. Ya, gue bilang dia bilang kamu tuh Sagittariusnya KW, bukan Sagittarius kamu. Atau kan mungkin bahkan dia sampai bilang kamu tuh kayaknya punya histori yang dulu ada masa kecil kayaknya kamu ada trauma deh gitu. Soalnya Sagittarius nggak kayak kamu gini. Ada berapa yang memang relate sama kamu asli kamu. Tapi ada berapa yang memang enggak deh kayaknya kamu bukan Sagittarius gitu. Lalu aja kan maksudnya Sagittarius tuh aslinya kayak gitu bro. Sagittarius tuh orangnya emang gampang bergaul, supel sama orang, enak buat diajak ngobrol. Tapi Sagittarius tuh kalau pas ketika dia nggak suka sama orang, dia tuh menunjukkan. Oh ya? Iya, katanya gitu. Sagittarius tuh kalau misalkan emang dia nggak suka sama orang, dia menunjukkan. Kalau dia nggak suka sama orang, atau dia tuh suka kalau emang ada sesuatu yang nggak sependapat sama dia, atau nggak yang dia menurut dia
nggak gitu, dia bisa ngomong. Tapi lu nggak kayak gitu deh. Nah itu kan lu Yang tau gua- gua kan, yang gua kan gua nggak kayak kenal gitu sama kan. Nah lu, sementara iya. Sagittarius tuh kayak gitu. Iya. Nah makanya katanya gua tuh bukan Sagittarius yang Sagittarius. Nah gara-gara itulah jadi gua kayak emang iya ya gitu. Nah terus berapa cewek gue yang kemarin yang ada berapa, oh iya kayak gitu-gitu ya. Dan gue sih sebetulnya kadang dari dulu gue nggak pernah nanya bintang ya sama cewek-cewek gue gitu. Jadi gue nggak tahu referensi zodiak tuh seperti Yang apa. penting jalan aja gitu. Iya gue nggak nanya. Lebih ke apa kalau nggak zodiak dulu tuh? Lebih ke gimana lo deketin cewek, effort seperti apa sih untuk dapetin hatinya itu? Nih barangkali kita juga bisa sharing. Gue nggak tahu ya, maksudnya gue kalau misalkan dekat sama cewek atau perasaan gue kayaknya gue suka deh sama dia. Gue tipikal orang yang susah buat ngungkapin perasaan gue bro. Penasaran dong cewek lu berarti? Iya, gue tuh dari dulu gue susah buat ngungkapin suka sama orang, apalagi nembak itu gue nggak bisa. Gue tuh orangnya yang dia kayak berkomunikasi, tapi gue nunjukin kalau gue ada ketertarikan sama si cewek ini gitu. Ya harusnya dia juga paham dengan sinyal itu gitu. Tapi gue untuk susah untuk menyatakan kalau gue suka. Nah, tapi salahnya gue ini, pas ketika si cewek ini susah banget gitu didapetin, gue cabut juga bro. Jadi belum jalan nih, belum jalan Iya, jauh gitu kan ya. Jadi sisi kepenasaran lu udah habis duluan. Karena mungkin gue nggak pede kali bro. Jadi pas ketika si cewek ini terlalu defend ke gue, terlalu dry text, Hah? gue gampang give up. Iya. Tapi di sisi lain pas ketika si cewek ini flirtingnya duluan ke gue ilfeel. Iya, tengah-tengahnya kayak gimana? Harusnya lu juga berani ungkapin sebelum dia tuh flirting. Nah, gue itu orangnya Gitu. nggak paling susah buat ngungkapin kalau gue suka sama Ya seseorang. gimana kalau nggak gitu? Kalau Gitu. kalau lu nggak gitu, mana lu bisa punya cewek kalau gitu ya nggak? Iya itu makanya gue nih kalau misalkan gue akan pacaran sama cewek itu, udah sama cewek itu pas ketika yang memang si cewek itu tahu dengan sinyal yang gue kasih ke dia kalau gue suka sama dia gitu. Terus Oh. jadi si cewek ini pun juga nggak dry test, nggak berusaha untuk defense juga nggak. Oh, lah terus gimana Ya, caranya? ya gua- Declare-nya gimana declare? Gue nggak pernah declare bro pacaran sama cewek. Nggak ada I love you. Eh, Mau nggak kamu jadi pacarnya? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya gue nggak ada nembak-nembakan. Jadi tapi nggak apa-apa dong orang bilang gitu. Enggak Iya, itu gua- ceweknya, nggak nggak itu ada, gua. cowoknya. Nggak Nggak ada, apa. gua. Iya, tapi nggak apa-apa dong orang bilang Ya tapi kan maksudnya dengan kita ngobrol deket. itu udah pacaran. Deket- Gimana jaraknya? Apa dengan- bedanya? Beda, maksudnya kita kan kayak pas ketika kita udah intens banget, udah kita setiap hari kita menanyakan kabar dari pagi sampai malam, siang sore segala macam, udah intens, udah kayak sama-sama punya hak dan kewajiban untuk menceritakan, Hmm? punya hak dan kewajiban untuk mengetahui satu sama lain. Ya gua anggap itu kita udah Udah pacaran Pasangan, tuh. pacaran. Udah. Berarti nggak ada tanggal anniversary itu nggak ada nanti ya. bisa dipastikan gue nggak ada Nggak ada ya? momen itu gue jarang banget bro. Tapi ya maksudnya Tapi ya, lu lama nggak sih pacaran itu? pacaran lama gimana maksudnya? Ya, lu selama pacaran lama nggak gitu? Ya tergantung. Terus jadi kalau nggak ada di Ceweknya. Oke, kita pre-memory lah itu. Jadi kalau lu nggak ada declare nih, anggaplah jalan gitu kan, karena sudah saling memahami gitu, sayang pun nggak perlu diungkapin kan, kelihatan kan gitu. Nah terus lu pengakhirannya gimana lu? Lu kan sering nih berakhir gitu misalnya. Gue cabut, Itu nggak ada permisinya gitu. nggak ada. Gue cabut, gue ngilang. Alasannya apa? Gue ngilang aja. Gua Ngilang cabut. aja gitu? Ngilang aja cabut. Gokil ya. Gue ngilang cabut. Iya, ya, tapi perlu keberanian sih itu. Gue ngilang cabut. Tapi gue nggak pernah yang namanya Kan ngasih kode-kode nggak gitu? Nggak, gua ngilang Atau cabut. lu nggak balas Nggak, WA? pasti kan dari sebelum gue ngilang cabut itu pasti ada beberapa yang komunikasi yang tidak harmonis, tidak baik segala macam. Oh jadi ngomong maksudnya kalau WA Ada beberapa yang memang udah nggak sinkron nih komunikasinya, terus diungkapin? kita sama-sama kita coba untuk perbaiki nggak bisa, ya udah gue cabut. Oh gitu. Tapi gue tuh nggak pernah yang namanya gue marah-marahin cewek dulu, maki-maki apalagi gue nggak pernah. Jadi gue cabut begitu aja. Dan setahu ya seingat gue ya, setiap gue pacaran sama cewek itu pasti yang lebih intens atau lebih agresif deketin tuh cewek ke gue.
Ya lu tahu kan? Gaya ya. Enggak. Lu tahu kan dari zaman dulu gua Iya. pacaran sama cewek pasti cewek yang itu yang Duluan. yang duluan kan. Iya. Saking gua nggak bisa ngungkapin. Jadi ceweknya juga ya, terus juga kalau ngakhirin nggak ada kabar, mau nggak mau cewek juga mundur juga kan begitu. Iya. Gitu ya. Gitu dia caranya kan. Ya tapi kan alhamdulillah gue sampai saat ini bro, gue Alhamdulillah. gue alhamdulillahnya sampai saat ini gue nggak pernah ada yang namanya mantan yang benci sama gue gitu. Even gue ketemu sama mantan di jalan pun juga gue bisa baik, bisa ngobrol sama dia. Oh gitu. Jadi lu Sumpah. tetap ngerasa nggak bersalah dan cewek atau mantan lu itu ngerasa nggak ngerasa nggak lu sakitin gitu. Iya, gue berasa kayak gitu karena misalkan gue pernah ketemu mantan gue, ya baik-baik aja ngobrol Tapi lagi sama dia. mereka masih berharap nggak sih sama lu sebenarnya? Kalau lu ketemu di jalan kelihatan nggak mukanya gitu? Enggak juga sih, karena Enggak kan juga. mungkin pas ketika ketemu dia udah punya pasangan, gua pun ya. juga udah punya pasangan, ya sudah, maksudnya cuman Masih welcome lah ngobrol gitu ya. bertukar informasi. Oh kamu udah gini, udah, tapi nggak ada yang namanya benci, nggak ada yang namanya, maksudnya apalagi gimana, misalkan gua kalau ketemu ya hai ya udah ketemu mbak. Itu lu beda sama gua. Kalau gua kalau sudah putus kayaknya udahlah selesai. Jadi musuh. Enggak, mau jadi musuh enggak, cuma enggak temenan. Enggak, gue juga bukan temenan juga. Cuma maksud gue nggak ngerasa, Kecuali gua masih berharap ya gitu. gue merasa mantan pacar gue itu, ya dia akan bilang, ya aman-aman aja gitu maksudnya, tinggal sama gue gitu, gue gitu. Bukan karena biasanya ninggalinnya juga pasti masalah salah itu bukan dari gue biasanya. Salah itu bukan dari gue. Lu ngomongin yang mana nih? Semuanya. Rata-rata meskipun pacaran pun juga gue pas rata-rata ya bukan gue selingkuh atau gue nyakitin dia, gue bohongin dia tuh enggak. Cuman gara-gara komunikasinya nggak intens, ya cuman gara-gara komunikasi aja nggak lancar. Terus bosen cabut gitu, lebih ke situ. Bukan karena ada misalkan guanya nyakitin dia atau selingkuh atau ngatain dia atau apa, enggak. Tapi BTW, lu udah married gak sih? Gimana? Gue udah divorce kan. Sama kita. Masih nanya aja. Kagak, ini kan ya kan jangan bilang sama lah. Oke. Oh iya, enggak, tapi nggak apa-apa sih, sama sih. Kan sama, bro. Sama gitu, sama kita. Jadi kita apa nih? Kita duda. Dudas. Apa kata si itu teman kita siapa? Dila apa bilang itu apa? Apa lu bilang? Apa Duren? Ah bukan Duren. Duren udah biasa. Apa ya Dila itu bilang apa tuh istilahnya tuh? Ya udahlah itulah. Terus apa lagi, kita ngomong apa lagi? Ya seputar itu. Ya pokoknya intinya gue ini percaya sama zodiak gitu, tapi bukan 100% lah ya. Gitu. Tapi tetap itu jadi guidance kita. Buat nge-treatment si ceweknya, Iya. apalagi dalam step PDKT. Iya betul itu supaya nggak Jadi terlalu. zodiak itu lu perlukan, lu pakai bener-bener pas ketika lu lagi tahap PDKT. Ya itu dalam konteks kalau cari pacar ya cewek. Iya, itu pasti lu ya tapi kita referensi dari ya, zodiak itu. iya, tapi kita nggak nyari pacar atau ketemu pacar, wah gue pengen cari pacar yang bintang ini, zodiak ini, enggak. Tapi pada saat gue suka sama itu, wah cewek gitu, oh kebetulan zodiaknya A gitu, misalnya gitu kan ya. Ya udah, gue pelajarin tuh, gitu. Oke. Gimana sih karakter zodiak ini gitu kan, dengan zodiak gue gitu kan mau gitu tuh. Iya. Ya kan AI kita bisa jadi teman kita gitu kan. Sekarang gini ya kan, pasti teman-teman juga di sana kan juga pasti diskusi sama AI juga kan, mau itu Gemini maupun itu ChatGPT gitu kan. Oke, kita ngomongin zodiak udah selesai. Ya, oke lah. Terus dan gua tuh salah satu orangnya ingetin tanggal lahir mantan lu nggak? Ya kalau diinget-inget sih enggak ya, tapi ya inget gitu. Iya, tapi bukan yang gampang lupa. Enggak, lu inget Inget. berapa mantan lu yang lu masih inget? Inget tanggal semua lahir? deh kayaknya. Serius lu? Iya. Tapi gua enggak ini. Coba sebutin tiga tanggal lahir mantan lu.
Mantan. Tanggal Mantan. lahirnya aja. Iya, mantan cewek lu. Berapa tanggal lahirnya? Tanggal 7 ada. 7 apa? 7 Januari. Oke, terus Gitu. Terus tanggal 20 ada. 7 Januari, tanggal 20 apa? 20 Juli. 20 Juli, terus Terus ada 24 Agustus. 24 Agustus. Bukan, 24 Oktober. 4 Oktober, terus Gitu. Terus ada 2 Mei. Tuh, 2 ingat Mei. semua itu 4 udah lo. ya, Terus ada tanggal 20 Maret. 20 Maret. Iya. Anjing, Ada tuh, ingat semua. Terus juga banyak lah, gak lah, jangan disebut semua. Ntar Iya. semua Tapi lu zodiak ingat, lagi. lu ingat ya? Ingat semua tuh. Gue gak ada yang gue inget. Satu doang yang gue inget. Iya. Karena yang udah lama paling lama aja. Sisanya gue gak ada yang inget. Iya, gue ingat semua. Lo inget ya? Lo orangnya emang orangnya pengingat. Ingat kesalahan mantan gitu ya. Iya. Enggak lah, enggak semua mantan itu salah gitu kan. Mungkin memang belum saatnya aja. Pada saat itu mungkin kita ya siapapun itu mungkin lagi sibuk, mau fokus skripsi, mau fokus karir, mau fokus itu. Jadi ya kita udahan gitu kan dulu gitu kan. Ternyata nggak nyambung lagi gitu kan. Tapi lo Ya pernah udah. nggak? Lu udah putus nih, ya kan? Terus tiba-tiba lu inget, oh, ini besok nih tanggal lahir apa ulang tahunnya si doi nih, padahal udah mantan lu. Lu tiba-tiba ngucapin gitu, random. Enggak sih. Nggak Ya? pernah gue. Nggak pernah lu? Nggak pernah walaupun gue ingat. Lu nggak pernah tiba-tiba lu WA atau nggak DM atau nggak ngirim sesuatu ke rumahnya atau apa gitu? Enggak lah, enggak. Jangankan ngirim sesuatu, gue kan nggak mau mengingatnya lagi udah. Ya random aja, iseng aja, cuman saya thanks atau Ya nggak? ntar multitafsir lagi, Iya. baper lagi kan, dikira ngapain kita kan. Gitu. Tapi lu ingat gitu. Ingat. Tapi lu nggak gua. pernah yang namanya coba untuk ngucapin. Tambah lagi ada 5 Juni itu. Anjing. Ada. Terus 13 apa tuh? Virgo apa tuh? Gua nggak tahu. 13 September. 13 September. Kamu Virgo September ya? Iya, September. Ya, masih inget tuh gue. Tapi jangan sebut nama lah ya, gitu kan. Ya kan nanti Tapi udah berapa itu sudah tuh? Anjing. Ada 2 Juli juga ada. Banyak tuh dulu itu zaman SMA tuh. SMA aja lu masih inget ya berarti? Iya, Hah? iya. Mantan SMA lu masih inget ulang tahunnya? Oh, Iya. gila sih. SMA Gue gue. tuh orangnya mungkin terlalu cuek atau nggak, gue gimana ya, gue tuh nggak hafal, nggak inget gue. Ya bisa jadi lo ingat. Gue orangnya Ada lagi nih gue inget tuh. Tanggal 24 Maret. banyak banget. 24 Maret. Nggak, udah. Itu Udah banget. si itu dulu Nggak usah banyak lu sih. Gue bingung. itu Ntar gue sebutin satu-satu. 24 Maret. Bingung gue. Masih ada lagi nih gue inget lagi nih. Gue cari-cari korek-korek masih inget gue. Nah, sekarang gue pengen nanya sama lu, berapa pacaran tercepat lu? Berapa hari atau nggak berapa minggu atau berapa bulan? Paling cepet lu pacaran sama dia sekian. Ada. Putus aja. Berapa lama? Paling cepet. 3 bulan. Paling cepet 3 bulan. Paling cepat 3 bulan. Pernah sih gue. 3 bulan termasuk ya lumayan lah maksudnya. Iya. Enggak hitungan bulan atau enggak hitungan 1 bulan atau minggu, nggak ada lu. Enggak ada. Enggak lah. Nah, 3 bulan itu terhitung dari mulai PDKT atau mulai dari jadian? Oh, dari kenal tuh kali ya. Oh, dari mulai kan. PDKT dong. Iya, dari PDKT. Berarti jadiannya cuma paling sebulan atau enggak 2 bulan? Iya, 2 bulan lagi, sebulan lah mungkin ya. Iya kan, 2 bulan PDKT. Setengah-setengah lah, 50-50 Iya, lah. setengah PDKT, 1 bulan setelah jadian ternyata Iya. nggak cocok. Ya udah, Kelar. selesai baik-baik ya semuanya. Ya gitulah. Ini sesi curhat juga gitu. Tapi banyak. Jadi kesimpulannya lah mungkin kita ya. Kesimpulannya apa tuh? Kita apa tuh? POV-nya apa? Ya, Kita Ternyata, ngebahas sekarang. ternyata lu percaya atau nggak percaya dengan zodiak seseorang, tapi paling enggak zodiak itu bisa jadi bahan referensi lu gimana buat nge-treatment cewek yang sedang lu lagi deketin. Iya, Minimal itu deh. betul, setuju itu. Itu dulu aja.
Ya kan lu deket sama lagi deketin cewek si A gitu misalkan. Lu tahu dia tanggal lahirnya apa, zodiaknya apa. Ya udah lu referensiin dari zodiak ini, oh berarti orangnya ini. Udah sisanya lu cari tahu sendiri aja maksudnya. Bener gak sih? Betul, Itu betul. dulu aja kan? Iya. Karena kan setiap zodiak ya mungkin secara cangkangnya mungkin bisa miripkan lah, maksudnya bisa di deket-deketkan lah, bisa di ya cocokologi lah. Tapi kan pasti nggak belum berplek banget gitu pasti. Betul. Yang lu bilang itu dengan beda dengan suku, beda dengan sio, apalagi kalau yang Cina, apalagi dengan beda karakter turunan segala macam, atau suku daerah pun juga udah pasti beda banget. Oke, Ya setuju banget itu gue. Dan juga nggak kalah penting adalah katakan yang sejujur-jujurnya apapun dirimu itu. Karena kejujuran yang terbaik adalah sejujur-jujurnya. Lu mau tuh jelek, lu mau kurang, itu katakanlah gitu. Karena kan nggak enak kalau akhirnya ketemu di tengah jalan kan. Gitu. Walaupun mungkin nggak disetujui, nggak mau, Ini ya nggak ngomongin apa dulu apa-apa. nih, gua ngomongin Ya, apa ya dulu? ngomongin itu kalau mau PDKT gitu. Jujur kan. dulu. Jujur. Ya tapi kan mungkin pas PDKT itu kan kadang ada orang ntar aja deh, pas ketika udah mulai deket Ya. baru gue mulai kasih tahu, cuman pelan-pelan dikit-dikit. Kalau misalkan gue langsung gue kasih tahu jelekin dari awal, pasti lu juga cabut duluan gitu. Iya. Kadang kan ada kayak gitu. Ada strategi seperti itu bukan juga. berarti niat bohongin, bukan berarti niat nipu atau apa, enggak. Cuman mungkin waktunya aja yang belum gue pas. Misalkan background dulu, gue pernah ada history ini. Gue nggak langsung ceritain semuanya gitu. Misalkan ada kan kayak gitu-gitu misalkan. Iya, tapi gua itu termasuk yang ngomong di awal ya gitu. Ya karena mungkin kalau gue itu ya nggak bisa ngelak lagi kalau nanti maksudnya cewek gue tuh tahu dari orang lain gitu. Ya maksudnya yang mesti harus kok secara fundamental kekurangan gue harus ngomong. Oh jadi lu dari awal pas PDKT belum jadian pun juga lu udah ceritain, Ya, ceritain lah semuanya, latar belakang gue semuanya gitu. lu ceritain. Semuanya. Semua dosa-dosa aib lu zaman dulu Ya ceritain. enggak, jangan aib lah. Aib Ya yang kayak makanya gimana? kan, maksudnya aib nggak diceritain dong. Ya maksudnya yang fundamental aja. Fundamental aja. Iya gitu. Tapi kalau aib-aib yang nggak perlu, yang nggak usah kasih tahu lah. Kayak kita badung atau apa kita apa yang nggak perlu lah. Maksudnya secara fundamental latar belakang kita gitu loh. Itu aja. Lebih ke gua tuh kesalahan gua kayak gini, gua kerjanya kayak gini, Iya. penghasilan gua seperti ini, gua tuh dalam tahap seperti ini. Itu ya maksud lu. Ya lu harus jujur. Ya kan kita harus tahu responnya kayak gimana. Ya kalau go ahead jalan terima ya udah kita jalan. Jadi berkomitmen lah seperti Ya karena itu. kalau misalkan kita bercerita tentang masa lalu, ya itu kan masa lalu. Iya masa lalu kan kita bukan ke masa lalu, Iya. kita ke masa Setuju depan gua. kan Jadi- gitu kan. Setiap orang memiliki masa lalunya. Setiap orang kalau memang masa lalu itu jelek kan tidak sebenarnya nggak mau seperti itu. Tapi sudah terjadi memang sudah menjadi takdirnya kan seperti itu Masa kan. lalu kan nggak bisa dirubah juga. Nggak kalau bisa sudah. diubah. Nah, tapi hikmahnya apa? Dengan orang punya masa lalu, dengan pelajaran yang memalukan, pelajaran itu yang menyakitkan di belakang itu kan menjadi bekal. Iya. Menjadi pengalaman yang kedepannya itu tidak terjadi lagi. Itu sih sebenarnya. Jadi di level apapun dalam konteks yang kita bahas ini dan konteks apapun dalam kehidupan itu, masa lalu itu adalah guru terbaik. Tapi kalau orang nggak punya masa lalu, lembarannya putih semua, dia gimana sih mau jalanin masa depan? Dia belum trial and error, belum terjun, belum nyungsep gitu kan? Iya sama kayak kita bisnis juga. Bisnis kita kan juga begitu. Kalau kita nggak jatuh bangun, bagaimana kita data orang nipu? Bagaimana orang tipu itu? Wah ini nipu nih gitu kan? Kan gitu kan? Iya benar. Ya maksudnya dengan usia yang kita udah jalanin sekian tahun sekarang, terus dengan pengalaman yang udah banyak banget yang kita jalanin, ya itu jadi bekal kita untuk kedepannya supaya tidak masuk ke jurang yang sama, minimal Setuju. seperti itu. Setuju. Tapi bukan berarti kita bukan tutupin ya itu akan kita share ke pasangan kita nanti ke depannya, cuman mungkin dengan ya perlu waktu aja karena kan itu Ya masa lalu timing aja, ya, kan. strategi lah gitu kan. Karena kan kita sebenarnya ingin panjang juga kan sebenarnya kan itu kan niatnya gitu. Cuma kan kadang belum ditelaah dengan benar, belum ditanyakan dengan benar, dengan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, alasannya apa gitu kan. Tiba-tiba udah nggak mau kan sebenarnya nggak objektif ya kan. Pernah kayak gitu. Pernah lu lagi deketin sama cewek, baru dikenalin terus langsung ceritain masa lalu kelam lu, langsung cewek itu langsung cabut. Pernah lu? Pernah kan lu? Pernah. Karena lu terlalu jujur. Pernah kan? Tapi itu
nggak akan mengubah gua sih. Iya, tapi Iya. pernah. Berarti itu sebetulnya salah strategi aja. Bukan salah orang mungkin. Iya, salah strategi, salah orang juga Iya, gitu. Jadi Kan. interpretasinya Ya akhirnya beda. memang udah nggak cocok aja sebetulnya. Iya. Ya, Ya nggak pas lah gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa. Itu kan menjadi pertemuan yang nggak perlu disesali kan. Seperti itu. Ya kan bagian dari masa lalu. Oke. Oke guys, jadi untuk segmen ini kita ngomongin ngomongin apa barusan? Ngomongin Zodiak. POV zodiak dari dia tentang gue juga. Dan gue baru tahu juga ternyata dia bener-bener sangat inget tanggal lahir mantannya. Bukan hanya zodiak doang, tanggal lahirnya dia inget. Gokil. Oke. Oke, kita Gitu akhiri. aja. Gua Riki Tong. Gua Acim, sampai ketemu segmen berikutnya. Bye. Thank you. Assalamualaikum.